Kita mulai. Oke, Geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kepada apa sekarang Mas Jawari? Tasdik. Wallafdu imma tolabun yang kemarin dilompati itu. Oh, tiap. Tapi sebelum itu kita ke tasdik dulu ya. Boleh. Oke. Hmm. Al-kalamu alal qadaya. Pembahasan tentang tasdik ini. Al-kalamu alal qadaya. Ini tentang qadiyah. Beliau mengatakan, mahtamala sidqa lidatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Nah, kita ke sini dulu. Ini adalah ta'rif daripada tasdik. Atau ta'rif daripada qadiyah kemarin di dalam tasawur atau di fasal tentang al-alam, eh, malis, mohon maaf, eh, pembahasan tentang al-ilmul hadis, anwa'ul ilmil hadis, ya, bahasan pertama itu, yang idraku mufradin tasawuran ulim, wadarku nisbatin bitasdikin wusim. Nah, di sana sudah dijelaskan seputar tasdik tapi secara singkat. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada bagian kedua ini, yaitu penjelasan tentang tasdik. Tapi sebelum itu, kita diminta untuk menjelaskan tentang apa definisi daripada qadiyah. Karena tasdik yang dimaksud itu ada dua. Yang pertama ada mabadi'ut tasdiqat, ada dasar-dasar daripada tasdik, ada maqasidut tasdiqat, ada mabadi. Sedangkan mabadi tasdiqat, dasar-dasar daripada tasdik atau muqaddimah, prolog daripada tasdik itu ada qadiyah dan ada ahkamul qadiyah. Ada qadiyah, ada ahkamul qadiyah. Ahkam qadiyah nanti ada faslun fit tanaqud, ada faslun fil aksi. Ada tanakut, ada akas. Nah, baru setelah itu masuk kepada maqasid at-tasdiqat. Apa maqasid tasdiqat? Yaitu qiyasun wa lawahikuhu. Qiyas dan lawahikul qiyas. Qiyas dan yang diserupakan dengan qiyas. Nah, dan macam-macamnya tentunya. Sekarang kita masuk ke ta'rif daripada qadiyah dulu. Dan ini adalah min mabadi at-tasdiqat. Beliau mengatakan mahtamala sidqa lidzatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Ma, ma-nya adalah qaulun. Ma-nya adalah qaulun. Qaulun, ma itu mahtamalah ai qaulun. Kemudian qaulun kalau itu dalam ilmu mantik
maka yang dimaksudkan adalah al-kalam dalam nahwu. Nah, paham ya? Qaulun, kalau dalam ilmu mantik, maka yang diinginkan adalah al-kalam fi ilmin nahwi. Kalau qaul di nahwu itu lebih umum daripada kalam, karena bisa jadi satu kalimat, bisa jadi kalam, bisa jadi lafat. Seperti itu. Tapi kalau di ilmu mantik adalah qaulun itu adalah yang dimaksud adalah al-murakkab, al-murakkabat, al-aqwal al-murakkabat. Itu yang diinginkan. Kalau yang diinginkan daripada qaul adalah aqwal murakkabat. Berarti apa? Berarti kalam. Berarti apa? Berarti dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, setiap kalam yang murakkab masuk semua. Atau setiap qaul murakkab masuk. Berarti setiap kalam. Dan kita punya kategori. Kalam itu ada yang khobar, ada yang insya. Ya, ada khobar, ada insya. Nah, apa yang diinginkan di dalam mantik saat mengatakan qadiyah khobar? Jadi bukan insya. Yang diinginkan adalah khobar, bukan insya. Hmm. Maka dari itu, insya dikeluarkan dengan kata ihtamalas sidqah wal kadibah lidati. Nah, itu takrifnya khobar kan? Mahwal khobar, ya sebagaimana yang ada di balaghah atau di bayan. Malish. Mohon maaf, bukan di bayan, tapi di ma'ani. Gitu. Apa takrifnya khobar? Mahtamalas sidqa wal kadhiba lidatihi. Qaul yang terdapat ihtimal. Ihtimal itu maknanya adalah adamul jazmi. Adamul jazmi. Sesuatu yang tidak pasti. Itu berarti ihtimal. Tidak pasti apa? Tidak pasti shadiq dan tidak pasti kadhib. Makanya ihtamalas sidqah wal kadhibah. Cuman di bait ini disebutkan sodiknya saja, tidak disebutkan kadib. Gitu. Kenapa tidak disebutkan kadib, tapi yang disebutkan hanya sodik? Karena as-sidqu asyrafu minal kadib. Karena sidq itu lebih asyraf daripada kadib. Lidha dzukira as-sidq walam yudhkar al-kadib. Maka dari itu disebutkan sidqun, tapi tidak disebutkan kadib. Karena dia asyraf. Tapi dalam definisi yang sebenarnya khobar itu adalah mahtamalas sidqah wal kadibah. Tidak bisa hanya sidqun. Kenapa? Karena tadi ihtimal itu menuntut adanya dua hal. Ya enggak? Kalau ada kemungkinan, harus ada dua berarti. Mungkin ini dan mungkin itu. Tidak bisa ada satu. Kecuali kepastian. Nah, kecuali kepastian. Kalau kepastian, ya cukup satu berarti. Kok kepastian sampai banyak kan repot. Ya kan? Bisa satu kalau kepastian. Pasti ini, pasti itu bisa berarti. Tapi kalau ihtimal, dan saya katakan tadi, ihtimal itu maknanya adalah adamul jazmi, tidak pasti. Tapi kemudian apa pasti itu? Adamul ihtimal. Adamul ihtimal. Gitu. Sesuatu yang tidak ada kemungkinan. Ya, tidak ada tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu, pasti begini. Ingat-ingat itu. Maka dari itu, dengan mengatakan mahtamalas sidqa wal kadibah, berarti ada qaul yang mungkin benar dan mungkin salah. Dah. Ma makna sidq? Apa yang maksud dengan sidqun? Sidqun itu adalah at-tatabuq bil waqi'. Itu. Mutabikun bil waqi' itu namanya sidqun. Sidqun itu adalah kesesuaian dengan kenyataan. Kadzib lawannya berarti mukhalifun bil waqi'. Berarti kalau ada qaulun shadiq berarti qaulun mutabikun bil waqi' sesuai dengan kenyataan.
Kalau ada qaulun kadzib berarti qaulun mukhalifun bil waqi' atau mukhalifun anil waqi', berbeda dengan kenyataan. Nah, kemudian ditambahkan kata lidatih itu kenapa alasannya? Lidatih itu supaya ihtimal sidq sama kadibnya itu, ingat nih, kemungkinan benar atau jujur atau bohong itu sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan, tidak dilihat dari perkara selain ucapan itu sendiri. Tidak dilihat gitu kepada selain ucapan itu sendiri. Nah, berarti ucapan ini bisa dikatakan benar, bisa jadi bohong, bisa jadi jujur, melihat kepada perkataan itu sendiri. Berarti tanpa melibatkan pihak lain. Naam, ya, tanpa melibatkan pihak lain. Penjelasannya begini. Kalau nafsul qaul, perkataan itu sendiri, kalau saya umpama mengatakan begini, as-sama'u fauqona, langit di atas kita. Berarti isi perkataan saya apa? Langit di atas kita. Itu saja berarti kan? Muhammadun Rasulun. Berarti isinya perkataan saya cuma apa? Muhammad sama Rasul saja. Nah, melihat kepada isinya saja, gitu, zatul qaul atau nafsul qaul, perkataan itu sendiri, maka yahtamilu sidqa wal kadzib. Apa saja, bahkan Al-Qur'an. Nah, bahkan hadis mutawatir, iya. Oh, berarti bisa jadi bohong. Iya. Hadis mutawatir, iya, bisa jadi bohong. Melihat kepada zatul qaul, melihat kepada nafsul qaul, melihat kepada susunan daripada perkataan itu, tanpa melihat kepada selain itu. Berbeda halnya saat melihat kepada hal lain. Berbeda halnya saat kita melihat kepada hal lain. Contoh, Al-Quran itu pasti benar. Hadis itu pasti benar. Yang mutawatir sama yang sahih. Bin nazari, kalau kita melihat kepada al-qail, karena kita melihat kepada yang mengatakan. Karena kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, melihat kepada sisi siapa yang mengatakan, maka Al-Qur'an pasti benar. Maka tidak ada Ya, ciki, ihtimal ciki. itu. Berarti dia Ya, jazimun bisidqi. Al-Qur'an jazimun bisidqi. Hadis juga jazimun bisidqi. Yang mutawatir sama yang sahih ya, pasti benarnya. Begitu juga. Kenapa alasannya tadi? Kenapa pasti benar? Kenapa jazimun bisidqi? Kenapa jazimun bisidqi? Karena bin nazari ilal qail. Sedangkan qail laisal qaul. Yang mengatakan bukan isi perkataan. Sedangkan kalau kita melihat kepada perkataan itu sendiri, maka ihtimal sidq, ihtimal kadib. Nah, kemudian saya mengatakan, Jakarta itu di Indonesia. Melihat kepada susunan lafaz Jakarta itu di Indonesia, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi melihat kepada kenyataan, melihat kepada perkara selain isi perkataan. Apa itu? Al-waqi' atau ma yatahaqqaq fil kharij, sesuatu yang terwujud dalam kenyataan, fil waqi'. Maka kita bisa katakan kalau itu jazimun bisidqi. Ya, nggak tahu kalau ada di negara lain. Konoham katanya gitu kan. Ya Allah alam. Nah, begitu juga saya mengatakan al-ardu tahtana. Itu bumi itu di bawah saya. Itu. Atau masyaina 'alal ardi. Saya berjalan di atas muka bumi. Maka ini pasti benar melihat kepada kenyataannya. Tapi melihat kepada zatul qaul, maka ihtimalus sidq wal kadhib. Maka dari itu
Nah, ya. Kita mengatakan la ilaha illallah. Pasti benar atau bisa jadi benar, bisa jadi salah itu? Dari kaulnya ihtamal sidik. Aywa, Allah yaftah alaik. Dari kaulnya, meskipun itu la ilaha illallah sering diucapkan, jadi dari segi kaulnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi melihat kepada amrun akhar selain kaul, melihat kepada perkara lain. Apa perkara lainnya? Dalil tauhid. Dalil tauhid. Melihat kepada dalil dalam tauhid. Karena Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Itu. Ha? Atau melihat kepada dalil dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, atau kul huwallahu ahad ila akhiri ma hunalik. Dan seterusnya. Maka ini pasti benar. Maka perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu pasti benar. Melihat kepada perkara lain selain Dzatul Qaul. Nah, maka kita bisa simpulkan perkataan itu bisa jadi sodik dan bisa jadi kadib bi'tibari atau bin nazari ila dzatil qaul, melihat kepada apa? Zat daripada perkataan itu sendiri, tetapi bin nazari ila amrin akhar, melihat kepada perkara lain, maka jazimun bisidqih atau jazimun bil kadib, pasti benar atau bisa jadi pasti salah ya. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat kepada perkataannya Musailamah al-Kadzab yang mengatakan ana nabiyun, saya seorang nabi, melihat kepada isi perkataannya ana nabi, maka bisa jadi benar. Tapi melihat kepada siapa yang mengatakan, yaitu Musailamah al-Kadzab, maka pasti salah. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu musannif menambahkan kata apa? Mahtamalas sidqa wal kadibah lidatih. Nah, itu fungsi kata lidatih. Kenapa mengatakan lidatih? Untuk memasukkan khobar-khobar yang pasti benar, seperti Al-Quran dan hadis, atau pasti salah, seperti perkataannya Musailamah al-Kadzab, itu, atau seperti Injil, Taurat, Zabur yang sudah ditahrif. Gitu. Kenapa alasannya? Kenapa ini kok pasti? Karena melihat kepada ghairu dzatil qaul, yaitu qail atau waqi atau dalil tauhid tadi yang saya contohkan. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Sidik. lidatihi. Oh, lidati. Yang dimaksud dengan kata lidatihi. Lidatihi. Berarti sekarang mau Al-Quran, mau hadis, semuanya masuk kepada khobar. Oh, Apa? berarti bisa jadi benar, bisa jadi salah dong. Iya, karena kita melihat dzatul qaul. Tapi kalau kita melihat kepada perkara lain, maka dia maqtu'un atau majzumun jazimun qati'un bisidq atau qati'un bil kadhib. Kemudian yang kedua, ada insya. Hmm. Contohnya amar, perintah itu. Ta'allam, belajarlah, atau iqra, bacalah, dan seterusnya. Aqimus shalah, dan seterusnya. Dirikanlah sholat, dan seterusnya. Nah, sekarang ada insya. Insya ini kita katakan tadi kalau dia itu masuk dalam kategori kalam. Tapi apakah dia juga khobar? Tidak. Tidak bisa masuk khobar. Kenapa? Karena dia layah tamil. Tidak ada kemungkinan benar, tidak ada kemungkinan bohong. Kenapa alasannya? Karena insya itu la yata'allaqu aslan bil waqi'. Tidak ada kaitannya dengan waqi'. Tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Kenapa alasannya? Karena pengertian atau makna daripada insya itu bergantung terhadap perkataan. Tidak bisa kita belajar itu. Langsung tiba-tiba belajar tanpa ada kata belajarlah. Tidak bisa kita tiba-tiba berdiri tanpa ada kata berdirilah. Berdiri. Artinya apa?
kita tidak bisa mengkonfirmasi makna insya sebelum dikatakan. Jangan lupa itu. Ya. Jadi la yufhamu maknal insya biduni nutqi. La yufham maknal insya biduni nutqi. Tidak bisa difahami makna insya kecuali ada perkataannya. Gak bisa kita memahami perintah sholat kecuali ada perintah sholatnya. Gak bisa kita memahami perintah zakat gitu. Zakat itu wajib kalau tidak ada perintahnya. Gak bisa kita pahami. Nah, makanya itu makna tidak bisa kita pahami kecuali membutuhkan kepada qaul, kecuali membutuhkan kepada nutkun, kecuali membutuhkan kepada lafadznya, maka tidak bisa dikaitkan dengan sidqul waqi am kadhibil waqi. Tidak ada kaitannya kemudian dengan apakah dia bisa benar atau bisa salah. Nggak ada orang diperintah kemudian dikatakan, oh ini nggak sesuai kenyataan. Dong perintah kok. Gitu. Belajarlah. Oh nggak sesuai kenyataan. Nggak bisa, nggak nyambung. Gitu. Nah, maka insya tidak masuk. Nah, jadi seperti itu. Maka insya tidak masuk. Baik. Berikutnya. Berarti sekarang, apa saja yang tidak masuk kepada khobar? Yang tidak masuk kepada khobar adalah, yang tidak masuk pada dalam definisi khobar, itu adalah insya, meskipun dia qaul, murakkab, kalam, tapi dia agak masuk kepada khobar. Kemudian apa lagi? Kemudian khabar maqtu'un bil jazmi, maqtu'un bil kadhib, atau majzum yang pasti benar atau pasti salah, itu gak masuk. Kenapa alasannya? Karena dia layah tamil bi sababi amrin akhar, tapi bi sababi nafsil qaul, maka dia masuk. Maka Al-Quran kalau melihat kepada siapa yang mengatakan bukan khabar, tapi kalau melihat kepada isi Al-Qurannya itu khabar. Nah, gitu. Kemudian setelah itu kita menemukan sesuatu yang melazimi insya. Apa maksudnya yang melazimi? Sesuatu yang tidak bisa kita lepas dari insya. Apa itu? Atau dikenal dengan lazimul insya. Saat saya mengatakan gitu, isqini ma'an, berilah saya air. Berilah, atau i'tini malan, berilah saya harta. Itu maknanya apa berarti? Itu kan difahami kalau saya butuh ana ahtaju mal. Nah, sedangkan kata ana ahtaju mal itu khobar. Karena mubtada khobar itu. Tapi ini bukan zatul insya, tapi lazimul insya, sesuatu yang melazimi, sesuatu yang ada kaitannya dengan insya, tapi bukan dirinya, hanya berkaitan saja. Maka ini juga tidak masuk khobar. Itu ya. Jadi lazimul insya, lazimul insya itu bukan khobar. Kenapa? Karena bukan zatul insya. Itu ya. Jadi insya itu bisa jadi khobar kalau dia dilihat dari lazimnya. Ingat. Karena kalau lazim, kalau saya memberikan contoh tadi, i'tini malan, beri saya harta. Maka lazimnya adalah ana ahtaj. Maka ini ya tamilu situ kawal kadib. Tapi insya-nya sendiri la yahtamilu situ kawal kadib. Tidak sidik sama tidak kah? Kadib. Insya-nya itu sendiri. Sudah. Itulah yang dimaksud oleh musannif saat mengatakan mahtamala sidqa wal kadhibah lidzatihi jara, ay mahtamala as-sidqa wal kadhiba lidzatihi. Udah titik sampai di koma sampai di situ. Jara bainahum qadiyatan wa khabara, ay jara, yang berlaku bainahum, di antara mereka para ulama-ulama mantiq,
qadiyatan wa khabara. Bismil qadiyah wa bismil khabar. Dengan nama qadiyah dan dengan nama khabar. Jadi namanya khabar atau namanya qadiyah. Itu. Yang masyhur, di balaghah ini dinamai dengan khabar. Tapi kalau di mantiq itu dinamai dengan qadiyah. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, kita akan buka apa yang kita tinggalkan kemarin. Wal lafdhu imma talabun aw khabaru. Wa awwalun salasatun satudhkaru. Taqsimul lafdhi ilal ya. Yang sebelumnya kita sudah berbicara nisbatul alfadz lil ma'ani itu kita tinggalkan. Wal lafdhu imma talabun aw khabaru. Nah, maksudnya apa itu wal lafdhu? Ay wal lafdzul murakkab. Dan adapun lafadz murakkab imma talabun bisa jadi tolab, maksudnya tolab adalah insya, au khabaru atau khabar. Dan kita sudah definisikan tadi khabar. Terus insya apa insya? Ya kebalikan daripada khabar. Kalau khabar tadi mahtamala sidqa wal kadhiba lidzatih, kalau insya adalah ma la yahtamil, sesuatu yang tidak ada ihtimal sodik atau kadzib. Ya, sudah. Kemudian beliau berbicara tentang insya, macam-macam insya. Wa awwalun, dan yang pertama yaitu tolab atau insya, salah satu zikaru. Ada tiga macam, ada tiga bagian. Ai salah satu aksamin, satu zikaru yang akan disebutkan tiga macam ini. Apa yang pertama? Tuh. Yang pertama ada amr, yang kedua ada iltimas, itu. Yang ketiga ada doa. Ada amr, ya disebut dengan amr. Jadi singkatnya begini. Kalau tolab atau permintaan itu dari atau perintah. Nah, permintaan atau tolab tadi atau insya tadi dari atasan kepada bawahan atau yang martabahnya, mansibnya, kedudukannya lebih tinggi kepada yang kedudukannya lebih rendah, bukan tempat duduknya ya, kedudukan maksudnya. Kedudukannya lebih Derajat. tinggi dan kedudukannya lebih rendah, maka dinamai dengan doa. Ma'tiratan, Amar. dinamai dengan Amar. amr. Ya, dinamai dengan amr. Dinamai dengan perintah. Allah kepada hamba-hambanya namanya perintah. Sayyid, seorang tuan kepada khadimnya, kepada pelayannya. Kiai kepada muridnya. Ketua kepada anggotanya. Dan seterusnya itu namanya adalah perintah. Kemudian kalau sepantaran, kalau sama mansibnya, sama kedudukannya, ya, antara kawan ke kawan atau antara khadim dan khadim, pelayan dan pelayan, anggota ke anggota yang lain, pengurus kepada pengurus yang lain, namanya begitu. Itu namanya adalah iltimas. Jadi tolab yang terjadi antara eh, antara yang sama-sama tingkatannya, mansibnya, kedudukannya sama. Kemudian yang terakhir, kalau permintaan itu dari bawahan kepada atasan atau dari hamba kepada Tuhan, dari seorang khadim kepada sayyidnya, dari guru kepada dari murid kepada kiainya, hakada, seperti itu, maka namanya adalah doa. Makanya beliau mengatakan amrun ma'asti'la wa aksuhu doa. Itu. Yang pertama adalah amr ma'asti'la yang disertai dengan isti'la. Isti'la itu tolabul ulu. Nanti saya akan membahas khusus di kata amrun ma'asti'la. Tapi cuman kita lanjutkan dulu. Wa aksuhu doa, dan kebalikan dari amr itu adalah doa. Namanya adalah doa. Wa fit tasawi,
Nah, kalau dia mansibnya tasawi sama gitu, tidak ada yang ulu, tidak ada yang dani, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih ya tinggi, maka namanya adalah at-tasawi, sepantaran atau punya posisi yang sama. Faltimasun waqa'a ay fawaqa'a fihi iltimasun. Maka terjadi iltimas di sana. Namanya adalah iltimas. Nah, sekarang amrun ma'asti'la. Nah, di sini para ulama khilaf. Begini, sesuatu bisa disebut perintah, ada khilaf. Sesuatu atau permintaan itu bisa disebut perintah, kolab itu bisa disebut perintah, itu. Kapan? Ini khilaf para ulama. Yang pertama, harus ada syaratnya. Yang kedua, mengatakan tidak perlu ada syarat. Jadi, amrun ma'asti'la, amr itu tidak perlu ada syarat untuk bisa jadi amr. Permintaan untuk bisa jadi perintah tidak perlu ada syarat. Yang kedua, perlu ada syarat. Sebetulnya khilafnya banyak. Cuman yang di sini yang disebutkan oleh beliau hanya satu saja, yaitu bisyarti isti'la'in, dengan syarat jadi amr, tolap. Tolap itu gitu. Bisa disebut dengan amr, bisa disebut dengan perintah kalau ada isti'la'nya. Apa isti'la itu? Talabul ulu. Meskipun fil haqiqah dia tidak ulu. Meskipun secara kenyataan dia itu tidak punya posisi yang tinggi, tetapi dia sok tinggi. Nah, itu kira-kira gitulah ya. Nah, apa? Talabul ulu gitu. Acting untuk di posisi yang tinggi. Contohnya acting di posisi tinggi itu apa? Seperti contohnya raf'us saut inda talab. Tatkala meminta dia mengeraskan suaranya. Ayo belajar. Pokoknya begitu. Padahal dia bukan ketua, bukan pendidikan, bukan siapa-siapa, cuman kawan biasa saja. Tapi saat minta belajar gitu, yarfa'u sautahu, dia mengeraskan suaranya. Nah, itu berarti thalabul ulu. Atau dengan qarinah yang lain, dengan petunjuk-petunjuk yang lain, sambil ngancam umpamanya. Ayo, bangun, tidur. Ayo sholat berjamaah. Padahal dia cuman kawan saja, bukan kiainya, bukan. Tapi itu yang dimaksud dengan isti'la. Meskipun fil haqiqah dia tidak ulu. Meskipun di kenyataan dia tidak punya posisi yang tinggi daripada makmur, daripada yang diperintahkan. Itu makmur, itu ya. Makmur. Nah, atau yang matlub tadi. Yang matlub anhu. Meskipun dia tidak punya posisi yang lebih tinggi daripada yang matlub anhu. Tapi dia itu isti'la, apa thalabul ulu, dengan cara apa tadi, dengan cara raf'u shaut, dengan cara apa, dengan cara tahdid, itu dengan cara eh eh, targhib, oh bukan targhib, tarhib, dengan cara tarhib umpamanya, mengancam dan seterusnya. Nah, ada juga ulama yang mensyaratkan adanya ulu, tidak perlu isti'la, yang penting ulu. Apa ulu? Fil haqiqah mansibnya memang di atas, mansibnya memang di atas itu, posisinya memang tinggi. Ya sudah, seperti sayyid kepada khadimnya, seperti Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, cuman yang rajih, pendapat yang rajih, la yushtaratu al isti'la. Jadi al amru la yushtaratul isti'la. Untuk bisa jadi amr tidak disyaratkan untuk isti'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala gitu, saat memerintah kepada hambanya bisa jadi dengan itu sesuatu yang tidak menunjukkan isti'la, tidak menunjukkan terhadap isti'la. Ya, contohnya dengan kalimat-kalimat yang notasinya itu lembut, gitu. Memerintah kepada hamba-hambanya dengan cara mengajak, nah, seperti itu. Tapi apakah itu perintah? Naam, jadi amr.
Itu. Karena itu yang rajih. Yang rajih adalah la yushtaratul isti'la'i wal 'ulu. Kemudian yang tidak rajih adalah yushtaratul isti'la' wa yushtaratul 'ulu. Udah, saya rasa cukup itu. Itu yang dimaksud dengan wal lafdhu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satudkaru amrun ma isti'la. Nah, berarti kalau yang di sini yang disebutkan oleh musannif berarti mensyaratkan ya. Yang disebutkan oleh musannif di sini gitu. Di sini musannif itu yashtari itu al-isti'la fil amri. Mensyaratkan adanya isti'la di amr. Tapi pembahasan panjang lebarnya ada di ilmil ma'ani, di balaghah, atau di usulil fiqh saat membahas tentang amr, di usul fikih. Di mantik nggak dibahas, karena mantik tidak butuh kepada insya, tidak butuh kepada tolab. Mantik butuh khobar saja. Nah, kemudian bait berikutnya yang kita tinggalkan. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Sudah pernah atau belum Mas Jawhari? Belum, belum. Belum ini ya? Belum memang. Baik. Beliau mengatakan al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Ka kullu dzaka laysa dza wuqu'i. Wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad 'ulima. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Begini, saya muqaddimahnya dulu. Saya beri prolog dulu sebelum masuk kepada perkataannya musannif. Karena ini agak rumit. Bagi yang belum belajar mantik, ini agak rumit. Jadi begini, mantik itu punya sekian istilah yang mirip-mirip. Punya istilah yang mirip-mirip secara lafadz, tapi maknanya beda. Mirip secara lafadz, tapi maknanya beda-beda. Contohnya, mantik punya istilah kulun. Sama maknanya, saya akan sebutkan sama maknanya. Ya, intabihu. Mantik punya istilah kulun. Lafadznya kulun. Apa maknanya kulun? Ma yatarakkabu minal juz wa ghairihi. Atau minal ajza. Sesuatu yang terbentuk dari bagian-bagian. Contohnya adalah apa? Ya, contohnya adalah manusia umpamanya. Ada telinganya, ada mulutnya, ada anggota badan yang lain. Berarti ya tarakkab minal ajza. Maka manusia itu kulun, anggota badan manusia itu ajza. Atau kursi yang sering dicontohkan ulama di kitab-kitab. Kursi itu kulun. Ajzanya apa saja? Khosyab, kayu, sama paku atau yang lainnya. Cat dan seterusnya. Nah, itu kulun. Mukobilnya, lawan daripada kulun ini, juz'un. Mukobil atau lawan daripada kulun ini adalah juz'un. Apa maknanya juz'un? Juz'un maknanya adalah ma yatarakkabu minhu al-kullu. Ma yatarakkabu minhu al-kullu. Yang terbentuk darinya apa kul. Itu namanya juz'u. Itu namanya juz'un. Ma huwal juz? Ma yatarakkabu minhu wa min ghairihi al-kull. Wa min ghairihi al-kullu. Sesuatu yang terbentuk darinya dan dari selainnya itu kullun. Yang menjadi kul gitu. Contohnya apa ya? Sudah tadi. Contohnya adalah kayu, kemudian paku yang membentuk menjadi kursi, tuh. Atau jerami sama benang yang kemudian jadi tikar, namanya gitu, dan seterusnya. Berarti ada kulun, ada juz'un. Kita sudah tahu ini.
Kemudian ada istilah kulli, ada istilah juz'i. Waqad takallamna ala dalik. Kita sudah berbicara itu di faslun fi mabahisil alfaz. Ya. Jadi ada makna kulli, ada makna juz'i. Singkatnya, kawan-kawan, makna kulli itu berarti makna yang bisa dimiliki oleh banyak hal. Contohnya manusia, gitu. Jadi manusia tidak hanya saya, tidak hanya Mas Jauhari, dan tidak hanya kalian yang lain, tapi masih banyak. Berarti makna manusia ini dimiliki oleh banyak hal, gitu. Dimiliki oleh banyak individu. Itu maknanya ya, bukan lafadznya. Maknanya. Ya kalau sudah punya maknanya sekaligus lafadznya berarti. Maka saya insan, antum insan, hum insan, dan seterusnya. Ada juz'i. Juz'i itu apa? Makna yang hanya dimiliki oleh satu individu saja. Satu saja. Yang lain nggak boleh ikut. Nggak bisa punya makna ini. Ya, contohnya siapa? Ya, orang. Apa? Contohnya adalah saya, Ridwan. Mungkin nama saya banyak digunakan, tapi makna Ridwan yang ada pada diri saya tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu. Kenapa? Karena tasyakhus atau syakhsiat, ciri-ciri khusus yang ada pada diri saya itu berbeda dengan Ridwan-Ridwan yang lain. Maunya gitu. Meskipun namanya sama, itu namanya juz'i. Namanya juz'i. Makna yang muayyan, yang tertentu terhadap satu individu. Nah, itu kulli dan juz'i. Jadi kulli muqabilnya juz'i. Kemudian ada kulliyah, ada juz'iyah. Nah, yang ini ditasdik. Beda lagi nih. Apa kulliyah itu? Kulliyah itu maknanya adalah qadiyah atau khobar tadi. Gitu. Yang jatuh kepada semua. Gitu. Semua afrod atau semua individu yang dihukumi. Nah, ingat-ingat. Hukum yang jatuh kepada semua individu tanpa terkecuali yang dihukumi. Saya beri contoh langsung. Kullu insanin makhlukullah. Tanpa terkecuali itu berarti. Berarti maknanya makhluk Allah, hukum, yaitu makhluk Allah ini, jatuh kepada semua insan tanpa terkecuali. Itu berarti kuliah. Kalau di Al-Quran, gitu, kita menemukan innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Innal insana, alnya itu kan istighraq. Berarti punya makna kullun. Berarti inna kullal insani lafi khusrin. Berarti al-khusr atau kerugian itu jatuh hukum kerugian. Hukum ini tadi jatuh kepada semua afrodnya insan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Baru setelah itu Allah berfirman illal ladzina amanu wa amilus sholat, itu perkara lain. Nah, itu namanya apa? Namanya kulliyah. Namanya qadiyah kulliyah. Tapi penjelasan detailnya nanti saat kita masuk kepada aksamul qadiyah itu bi'tibaril maudhu', melihat kepada maudhu'nya atau melihat kepada sesuatu yang dihukumi. Tapi masih nanti saat beliau mengatakan aksamul qadiyah itu hamliyatun syartiyah gitu, kulliyatun syakhsiyah dan seterusnya. Masih nanti. Kemudian ada juz'iyah. Juz'iyah ini kebalikan daripada kuliah. Kalau kuliah tadi hukum jatuh kepada semua wali, kalau ini jatuh kepada sebagian individu yang dihukumi. Kita mengatakan apa? Ba'dul insan Indonesi. Ya kan? Sebagian manusia itu jenisnya adalah jenis
Indonesia. Pokoknya begitu. Berarti sebagian saja. Berarti hukum Indonesia itu jatuh kepada apa? Sebagian, tidak keseluruhan. Nah, kemudian untuk menentukan kalau ini semuanya atau sebagian, itu ulama mantik ngasih kode etik, ngasih kode, ngasih korina apa? Yaitu lafat kul dan lafat ba'd. Kalau kullun kada wakat kullu kada 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 semua udah berarti itu adalah kuliah. Kalau ba'du kada 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 berarti itu adalah juz'iyah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itulah apa istilah-istilah yang mirip-mirip. Kullun mukabilnya juz'un. Kulliyah mukabilnya juz'iyah. Kemudian Kulli. kulli mukabilnya juz'i. Nah, dan yang di sini berbeda lagi. Jadi ada beda lagi. Jadi ada istilahnya kullun. Khusus kullun ini. Ada istilahnya kullun majmu'iyun. Ingat-ingat. Kullun majmu'iyun. Ada kullun jami'iyun. Ada kullun majmu'i, ada kullun jami'i. Ada kullun majmu'i, ada kullun Jami. jami'i. Apa maksudnya kullun majmu'i? Ialah hukum jatuh kepada sebagian besar. Itu makna pertama. Ingat-ingat. Makna pertama daripada kullun majmu'i adalah apa? Hukum jatuh kepada sebagian besar. Individu daripada yang dihukumi, sebagian besar. Ada kullun jami'i. Apa kullun jami'i? Hukum jatuh kepada keseluruhan individu daripada yang dihukumi. Nah, saya beri contoh. Kullu bid'atin dolalah. Nah, ini sering terjadi ini. Ada orang banyak mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kemudian kita tanya, kullunnya di sana. Kullun majmu'i wala kullun jami'i. Kalau kullun majmu'i berarti sebagian besar daripada bid'ah itu dolal. Oh, berarti sebagian lagi kan enggak? Sebagian kecilnya tidak. Ya. Kemudian di Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, sedangkan nafsun sendiri itu Allah pernah menyematkan kata nafsun terhadap dirinya. Gitu. Tapi Allah gak mati. Berarti di sini juga kullun majmu'i. Nah, al-muhim majmu'i itu adalah apa? Sebagian besar. Jadi hukum jatuh kepada sebagian besar daripada individu yang dihukumi. Beda halnya dengan kulun jami'i. Kalau kulun jami'i gimana? Seperti kuliah tadi. Itu. Kullu insan makhlukullah. Setiap manusia berarti semuanya tanpa terkecuali. Itu berarti jami'i. Semuanya tanpa terkecuali. Bukan sebagian besar. Itu makna pertama daripada kulun majmu'i dan kulun jami'i. Sekarang makna kedua. Makna kedua. Tadi makna pertama. Nah, makna kedua ini yang masyhur. Makna kedua ini yang masyhur. Apa itu? Ialah al-hukmu ala syai'i. Gitu. Ya, al-hukmu ala al-afrad. Nah, gitu. Al-hukmu ala al-afrad bistiqlalin. Al-hukmu ala al-afradi bil istiqlal.
Apa bil istiqlal maksudnya? Nanti kita akan tahu. Sedangkan yang kullun, apa tadi yang saya katakan? Mas Jami'i. Jauhari? Kullun jami'i, Jami'i. ya. Jadi kalau kullun jami'i al-hukmu ala syai'i bistiqlalin. Al-hukmu ala syai' bil istiqlal. Itu menghukumi sesuatu secara menghukumi individu secara terpisah, istiqlal berarti. Apa maksudnya istiqlal? Ai bidunil ijtima'. Tanpa harus dikumpulkan atau berkumpul terlebih dahulu. Tanpa harus bersinergi baru bisa dihukumi. Enggak harus. Berarti satu persatu bisa dihukumi. Nah, beda halnya dengan kulun majmu'i. Apa kulun majmu'i? Al-hukmu ala syai'i bil ijtima'. Berarti bidunil istiqlal. Baru kalau kumpul bisa dihukumi. Kalau tidak, nggak bisa dihukumi. Nah, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Kullu tulab atau tulab, at-tulab. At-tulab gitu. Banyak murid at-tulab yaktubuna darsah, menulis pelajaran. Pertanyaannya, gitu. Apakah harus berkumpul dulu harus berkumpul dulu baru bisa dihukumi menulis pelajaran? Atau bisa satu orang menulis pelajaran, satu orang menulis pelajaran, satu orang menulis pelajaran. Bisa nggak kayak gitu? Bisa kan? Ya. Tidak harus ijtama'at kemudian dihukumi kalau mereka menulis pelajaran. Enggak. Wahidun minat tullab yaktubud darsah. Wahidun minat tullab yaktubud darsah. Ya enggak? Itu kan. Berarti al-hukmu waqa'ah bistiqlalin. Nah, berarti hukum dalam perkataan saya tadi, at-tullabu yaktubuna darsah. Bisa kan kita mengatakan apa? Fardun awal yaktubud darsah. Fardun sani yaktubud darsah. Fardun salis yaktubud darsah. Dan seterusnya begitu. Betul nggak? Ya. Apa harus berkumpul dulu, ijtama'u, kemudian kita bisa menghukumi kalau mereka menulis? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena, nah itu paham ya. Berarti apa? Kita bisa menghukumi satu persatu dengan menulis. Itu yang Tidak nunggu berkumpul. jami'i. Yang jami'i. Ya, yang jami'i. Berarti Hmm. al-hukmu ala syai' bil istiqlal. Ay bidunil ijtima'. Gitu. Kalau tidak berkumpul, tidak bersinergi, maka tidak bisa kita hukumi. Sekarang, kita menemukan begini. Ada sesuatu sangat besar. Ada sesuatu yang sangat besar. Kita katakan almari lah ukuran beratnya sekitar 80 kilo. Ada almari beratnya 80 kilo. Atau ada bangku beratnya sekitar 20 kilo. Satu orang tolib atau satu orang murid tidak bisa mengangkat sendiri. Maka kemudian dibantu oleh kawan-kawan yang lainnya untuk mengangkat. Ya kan? Kemudian kita mengatakan at-tullabu yarfa'unal maktab atau yarfa'unal khazinah. Yarfa'unal khizanah. Gitu. Murid-murid mengangkat bangku. Bangkunya sangat besar, 20 kilo atau 30 atau 50 kilo. Nah, bisa nggak kita mengatakan fardun awal atau talibun awal yarfa'ul maktab? Nggak bisa. Karena dia nggak mungkin melakukannya kalau cuma sendiri, ya nggak? Maka di sini gitu kita bisa menghukumi indal ijtima saat mereka bersinergi baru kita bisa menghukumi kalau mereka mengangkat bangku. Nah, gitu. Tidak bisa kita menghukumi satu orang mengangkat bangku, satu orang pertama mengangkat bangku, orang kedua mengangkat bangku, nggak bisa. Yastakil, nggak bisa. Harus yajtami ma'an baru kita bisa menghukumi kalau mereka mengangkat bangku. Beda halnya dengan yang menulis tadi.
Secara apa? Secara bersamaan, secara berkumpul. Beda halnya dengan yang yaktubun ad-darsah. Ini penting sekali kawan-kawan menurut saya. Itu. Beda dengan yaktubun ad-darsah karena menulis satu persatu itu bisa. Maka dari itu di kitab-kitab sering dicontohkan di Al-Qur'an ada ulama mengutip Al-Qur'an wa yahmilu arsya rabbika yauma idin samaniyatun. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idin samaniyah. Tidak bisa itu. Malaikat ada 8 malaikat yang mengangkat apa? Arsh, ya kan. Nah, apakah kita bisa mengatakan satu malaikat mengangkat arsh? Malaikat pertama mengangkat arsh sendiri, malaikat kedua mengangkat arsh sendiri tanpa ada perkumpulan, nggak bisa. Maka ini masuk apa? Masuk kullun Pun. majmu'i. Nah, paham sampai di sini paham? Paham. Nah, dah. Kemudian kita baca kitabnya. Ada pertanyaan itu. Ya, bentar lagi pertanyaannya. Oke. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i. Gitu. Al kullu adapun al kullu hukmuna 'alal majmu'i atau yang dimaksud dengan kullu majmu'i tadi. Saat kita menghukumi terhadap sebagian besar atau waqa'al hukmu atau makna kedua apa tadi? Waqa'al hukmu bijtima'in bidun istiqlalin. Nah, itu kullun majmu'i. Contohnya apa? Ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Itu. Seperti Rasulullah pernah mengatakan kullu dzalika lam yakun. Cuman redaksinya di sini dirubah oleh musannif menjadi kullu dzalika laisa dza wuqu'i. Kemudian apa lawan daripada al-kullu al-majmu'i? Wa haitsuma likulli fardin hukima. Wa haitsuma dan dimanapun kamu menemukan hukima likulli fardin, dihukumi setiap afrad tanpa terkecuali, fa innahu kulliyatun qad ulima. Maka itu adalah kulliyah yang lawan daripada juz'iyah atau kulliyah atau kullun jami'i, ya enggak? Qad ulima, sudah diketahui. Nah, wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah, dan menghukumi sebagian itu juz'iyah. Nah, lawan daripada kuliah yang tadi. Wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah, dan menghukumi sebagian individu namanya juz'iyah. Haitsu ma li kulli fardin hukima li kulli fardin. Gitu. Dihukumi setiap afrod tanpa terkecuali namanya kulliyah. Al hukmu lil ba'di, sebagian afrod namanya adalah juz'iyah. Nah, gitu ya. Tapi rinciannya ini nanti ada di mana? Rinciannya ini nanti ada di Aqsamul Qadiyah. Itu. Kulliyatun, syakhsiyatun, dan seterusnya. Wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Sedangkan al-juz, istilah ini ma'rifatuhu jaliyatun. Itu. Pengertiannya sangat jelas. Apa juz'un yang dimaksud di sini? Ma yatarakkabu minhu wa min ghairihi al-kullu. Yang lawannya al-kull bimakna ma yatarakkabu minal ajza. Gitu ya. Sudah. Ada pertanyaan? Bedanya antara kuliah dengan kullun yang jami'i. Allah yaftah alaik. Sudah ketebak. Apa bedanya kuliah? Ah, begini, Jawari. Kalau yang kuliah gitu, itu khusus untuk menghukumi setiap afrod tanpa terkecuali. Ya enggak? Itu kalau kuliah. Menghukumi afrod, individu, daripada apa tadi? Daripada maudhu atau daripada mahkum alaih?
tanpa terkecuali. Beda halnya apa? Kulun Dengan jami. kulun jami'i. Nah, kalau kulun jami'i tidak hanya khusus untuk itu, tapi dia punya makna tambahan. Apa makna tambahannya tadi? Menghukumi sesuatu bistiqlal. Bidunil Itu ijtima ya. gitu. Ya, bidunil ijtima' tadi. Ya, itu saja perbedaannya Mas Jafari. Hmm. Oh, berarti kuliah itu bisa dikategorikan kulun jami'i juga. Iya, tapi bimakna awal. Hmm, ya, ya, Ya ya. kan ya? Nah, berarti kalau kulun majmu'i dengan makna yang pertama masuk ke mana? Masuk ke juz'iyah. Terus iya. Ya, jadi kulun majmu'i dengan makna pertama masuknya ke juz'iyah. Kulun majmu ini sama dengan juz'iyah gitu ya. Iya, tapi ingat dengan makna pertama bukan dengan makna kedua. Hmm. Ada lagi pertanyaan? Nah, terus apa? Sudah? Baik, insya Ya. Allah kita akan lanjutkan yang akan datang. Kita akan membahas sebelum kita memulai aksamul qadiyah, kita akan terlebih dahulu membahas yang namanya apa? Yang namanya kullu dzalika laisa dzawuqu' atau di sabdanya Rasulullah saat ditanya oleh siapa? Oleh Dzul Yadain, aku siratis salat am nasita ya Rasulullah? Faqala Rasulullah kullu dzalika lam yakun. Insyaallah itu dia. Ada Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca apa? Shalawat syafi'iyah dulu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Jafari.